Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Sulistyo dengan NIM 8604367732. Saya dari Prodi PGSD dari UPBJJ Cilamaya, Karawang. Saya di sini akan mempresentasikan filsafat ilmu dalam pendidikan. Baik, yang pertama yaitu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang reflektif dan kritis terhadap hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Jika ilmu pengetahuan berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana dunia ini bekerja, maka filsafat ilmu maju satu langkah ke belakang untuk bertanya bagaimana kita bisa tahu bahwa cara kerja tersebut benar. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, yang pertama yaitu ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, apa objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua ada epistemologi, yaitu mengkaji bagaimana dunia pendidikan diperoleh, metode apa yang digunakan, dan kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah tetapi juga bermakna dan bernilai. Selanjutnya ada bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan ilmu filsafat. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menjembatani teori teoritis ke dalam praktik yang etis, reflektif, dan manusiawi. Ini mengubah pendidikan dari sekedar transfer pengetahuan menjadi proses pencarian kebenaran dan pembentukan karakter. Hal yang memperkuat filsafat ilmu ada 3, yaitu mendorong refleksi terhadap tujuan filsafat ilmu. Yang kedua ada mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktiknya. Dan yang ketiga menjadikan pendidikan sebagai sarana membentuk pembentukan manusiawi yang utuh, intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualitas dan konsep-konsep filsafat ilmu. Yang selanjutnya, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Nah, filsafat ilmu disebut pisau analis karena menyediakan kerangka berpikir komprehensif, ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk membedah persoalan pendidikan secara mendasar, mulai dari hakikat, metode, hingga nilai guna. Yang pertama ada ontologi, menganalisis hakikat masalah. Contohnya menganalisis apakah kurikulum berfokus pada pengembangan manusia utuh atau hanya transfer pengetahuan fisik dan non-fisik. Nah, yang kedua ada epistemologi, yaitu membedah bagaimana pendidikan diperoleh. Contohnya, menilai apakah metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tujuan kurikulum. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu untuk apa pendidikan itu digunakan dan nilai apa yang terkandung di dalamnya. Contoh, mengevaluasi apakah sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang etis, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Untuk selanjutnya, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh penerapannya, yang pertama dalam kebijakan kurikulum, penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, terus materi sebagai ontologi, dan cara penyampaian sebagai epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran.
Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai bagi perkembangan siswa. Yang ketiga ada penilaian pendidikan, yaitu evaluasi tidak hanya mengukur kognitif tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.